selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Kembali lagi dalam persekutuan doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Dan saat ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan sabda Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua untuk melangkah. Tapi sebelum kita bersama-sama akan merenungkan sabdanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami semua untuk tiba sampai hari ini, bahwa hidup kami sepenuhnya adalah karena anugerah kasih Tuhan. Dan apa yang bersama-sama akan kami renungkan sesaat lagi, biar dapat menjadi kekuatan bagi kami, fondasi yang teguh bagi kami untuk terus melangkah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman pada saat ini. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu yang tercurah bagi kami semua, kami dimampukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah bagian tema tentang rencana yang diserahkan kepada Tuhan, memerlukan fondasi yang juga kuat dan teguh. Seorang arsitek berpengalaman tentu saja tidak akan langsung membangun bangunan tanpa dasar dan juga perhitungan yang jelas dan juga tepat. Ia akan memulai dari dasar yang tidak terlihat, dan biasanya ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang arsitek. Dia harus melakukan penelitian atau studi tanah, apakah tanah itu stabil atau rawan longsor, apakah ada air yang berlebihan, apakah fondasi itu bisa menjadi tahan uji, bahwa bangunan gitu ya tidak berdiri di atas tanah yang hanya sekedar gambar, tetapi tanah yang nyata. Selain itu juga perencanaan yang matang tentu saja. Membuat gambar yang detail, menghitung beban struktur, menyesuaikan dengan fungsi bangunannya, dan memikirkan resiko jangka panjang. Tidak hanya keindahan secara bentuknya saja, tetapi juga ketahanan selama puluhan tahun. Juga harus memikirkan fondasi yang dalam yang kuat, dan ada pengawasan dan juga ketelitian. Apakah bahannya, bangunannya sesuai dengan spesifikasi, pengerjaannya benar ataukah ada yang salah. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kisah tentang arsitek ini menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahwa rancangan seindah apapun perlu perhitungan yang seteliti dan juga sedetail mungkin. Tidak akan berarti jika fondasinya rapuh.
Tanah yang tidak diuji mungkin tampak baik dari permukaan, tetapi menyimpan risiko besar di masa depan. Dan seringkali kita pun hidup seperti arsitek itu. Kita menyusun rencana dengan sungguh-sungguh pendidikan, karir, pelayanan, keluarga, bahkan masa depan kehidupan rohani kita. Kita berpikir matang, berdiskusi dan bekerja keras, semuanya itu baik. Namun firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kita semua, dari seluruh usaha kita, ada satu langkah penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu menyerahkan seluruh perbuatan dan rencana kita kepada Tuhan. Sehingga Amsal pasal 16 ayat ketiga mengingatkan kita semua, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Menyerahkan rencana kepada Tuhan bukan berarti berhenti berpikir atau pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, ini berarti menempatkan Tuhan sebagai fondasi utama dari setiap langkah yang kita ambil. Ketika rencana kita serahkan kepada Tuhan, Dia menguji tanah hati kita, motif, sikap, dan arah hidup kita. Ada kalanya Tuhan menunjukkan bahwa ada bagian yang perlu diperkuat, mungkin dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, dengan ketaatan, dengan kejujuran atau kesetiaan. Dan tanpa penyerahan itu, rencana kita bisa saja tampak berhasil di awal. Mungkin terlihat berdiri megah di mata manusia. Namun seiring dengan waktu, tekanan hidup, masalah, dan pencobaan bisa terjadi retakan-retakan yang melemahkan fondasi kita. Sebaliknya ketika Tuhan yang menjadi dasar, Dia bukan hanya meneguhkan rencana-rencana hidup kita, tetapi Dia menopang kita ketika badai itu datang, ketika goncangan itu ada. Dan pada saat ini ketika Amsal mengingatkan kepada kita semua untuk menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu, maka pertanyaan penting bagi kita semua adalah, apakah rencana-rencana hidup kita sudah sungguh diserahkan kepada Tuhan, atau hanya dimintai restu saja di bagian awal? Atau apakah memberikan ruang bagi Tuhan untuk membenahi fondasi kehidupan kita semua, meski berarti itu proses menjadi lebih lama dan tidak nyaman? Apakah kita mau membiarkan Tuhan juga untuk terus berjalan bersama-sama dalam segala rencana dan proses kehidupan kita? Dan hari ini, marilah bersama-sama melalui Amsal kita belajar untuk mempercayakan setiap perbuatan kita kepada Tuhan. Bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga prosesnya. Sebab rencana yang dibangun di atas fondasi Tuhan sendiri mungkin tidak selalu instan, tetapi pasti kokoh dan berkenan di hadapannya. Jadi selamat membangun kehidupan di dalam Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, karena Dia yang akan meneguhkan dan menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas sapaan-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang menjadi dasar dan fondasi yang teguh dalam hidup kami. Dan ketika kami menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya dasar dari segala rencana dan upaya kami di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kami, maka kami tahu dalam musim-musim kehidupan maka kami tidak akan goyah. Karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami menjadi fondasi yang kuat, menjadi fondasi yang kokoh yang membuat kami pun juga tidak goyah. Dan ajar kami untuk terus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya, karena kami tahu daripada Tuhan sajalah segala kebaikan, berkat, kasih yang boleh kami rasakan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa dalam persekutuan doa pagi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.